Ayo kita sapa dulu Mas Rizal Rosyadi. Wah, udah join. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Mas Rizal? Baik-baik teman-teman. Oke, apa sudah siap ngisi materinya? Alhamdulillah sudah siap. Oke, siap. Oke, waktu dan tempat dipersilakan ya Mas Rizal. Oke. Sudah terlihat ya PPT saya ya, teman-teman. Gimana teman-teman? Udah terlihat ya PPT-nya? Sudah, Kak. Udah ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Rosyadi. Seperti yang tadi dijelasin sama Bapak Mbak MC tadi ya. Ini profil saya. Saya graduate dari Astra di jurusan Heavy Equipment gitu ya, di engineering. Kemudian saya pengalaman kerja, saya pernah di coal mining, terus pernah di kantoran, jadi shifting ya, dari engineer ke back office gitu ya. Gitu. Kemudian pindah lagi ke media gitu ya teman-teman ya. Dan lainnya saya pernah juga ke edutech gitu. Dan saya juga sekarang running dua perusahaan ya, satu di media omni channel gitu ya, namanya Bingkai Karya, sama satunya platform emisi karbon untuk monitoring dan penghitungan, yaitu Bumi Baik. Ini sekilas mungkin tentang saya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung taruh di kolom chat ya teman-teman ya. Oke, next ini background perusahaan yang saya jalani. Dua-duanya mostly startup gitu ya. Jadi yang satu adalah di media. Mungkin teman-teman pernah dengar kayak narasi di Expo ya. Kalau narasi punya Mbak Najwa Shihab, ya kita similar seperti itu. Cuman kita based on di Kota Malang. Itu ini beberapa channelnya. Kita ada Bingkai Suara, Bingkai Gadis, Bingkai Science, Bingkai Budaya, dan Kata Kita. Dan kita juga punya magazine namanya Rekan Magazine. Mostly di media. Kemudian kalau Bumi Baik, kita untuk calculated the carbon, jadi menghitung karbon yang nantinya kita monitoring juga, gitu ya, menggunakan teknologi, menggunakan aplikasi ya. Kalau untuk perhitungannya kita menggunakan teknologi di teknologi perhutanan, seperti itu singkatnya. Oke, Oke, ini salah satu portfolio kita di Bingkai Karya ya, teman-teman. Ini programnya dan kita juga udah pernah talk show ya, guest-guestnya mungkin teman-teman ada yang familiar seperti Kalung Scott ya, internasional, kemudian ada Kate Canning, ada Saikoji, ada Yuni Sarah, Lili atau Konsina. Kemudian kalau magazine kita udah nerbitin ya eksklusif, ada Raisa, ada Tiara Andini, ada Bu Arumi Basin dan macam-macam ya teman-teman eksklusif. Oke, ini Bumi Baik, kita membantu untuk penghitungan karbon dan juga monitoring tanaman ya. Biasanya di perusahaan yang melakukan CSR. Nah itu kita monitoring ini beberapa mitranya kita dari kayak Kargil, Orang Tua, My Eco, Sampurna, Indonesia Power dan lain-lain. Oke. Nah sebelum kita masuk ke materi ya teman-teman ke startup, saya mungkin sedikit menginformasikan ya. Ini ada salah satu hal yang menarik, ASEAN Rising the Age of Decacorn and Unicorn. Jadi mungkin teman-teman juga familiar ya dengan perusahaan-perusahaan ini ya, yang di kiri ya. Ini daftar update per Agustus 2022. Jadi Decacorn ini adalah perusahaan yang memiliki valuasi ya 10 miliar dolar ke atas. Itu kira-kira 144 triliun. Dan kita udah punya dua. Salah satunya adalah Goto dan satunya adalah GNT. Mungkin teman-teman juga familiar. Dan kita juga sekarang kalau di update terakhir kita punya 21 unicorn. Tapi ini update per Agustus ya ada 9 dan kita memiliki hampir 60 unicorn. Unicorn ini soon to be unicorn. Gitu. Jadi kalau unicorn ini memiliki valuasi sekitar 1 miliar dolar atau 14 triliun ya. Nah, dan kalau teman-teman juga perhatikan ini industrinya juga macam-macam ya. Ada yang dari e-commerce, ada dari financing, ada yang jualan kopi,
juga menjadi unicorn gitu ya. Travel juga ada. Dan kita beralih mungkin ke slide yang sebelahnya teman-teman. Ini adalah dekakon dan unicorn di Asia Tenggara. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman ya. Di sini banyak merah putihnya ya teman-teman. 2 dekakon itu merah putih. Walaupun yang 2 itu adalah merah putih tapi ada bintangnya gitu. Ya. Tapi yang mau saya mungkin infokan adalah gini. Kalau teman-teman mungkin ingat tahun 90-an, 90 ya 95 itu kan ada namanya Indonesia ini kan disetting waktu itu ingin menjadi negara industri ya, industrial. Ada namanya replika. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar ya, replika ya, industri. Kita mau diset menjadi negara industrial. Cuman waktu fase 6, replika 6 ya, rencana pembangunan 5 tahunan yang terakhir. Nah, itu tahun 98 kita kena krisis moneter ya, yang cukup shock the countries ya, Indonesia. Akhirnya peluang industrial itu diambil oleh China, diambil mungkin oleh Malaysia, dan lain-lain. Jadi kita ketinggalan waktu itu ya. Kemudian di tahun 2000-an, 2008, 2007, kita waktu itu mencanangkan untuk menjadi negara services. Nah, cuman waktu itu kendalanya SDM Indonesia ini kreatif teman-teman. Cuman waktu itu kendalanya adalah susah untuk distandarisasi. Dan akhirnya peluang itu diambil oleh India dan juga Singapura. Nah, dan di era digital sekarang ya, di digital ekonomi, ini salah satu hal yang mungkin dari sini ya kita bisa lihat bahwa kita ini sekarang itu bukan hanya sebagai penonton, which is kita pemain. Kita sudah lihat ya tadi di sini banyak merah putihnya, dan di slide selanjutnya akan saya beritahu. Nah, di sini Indonesia ya, kita negara 3 emerging startup ekosistem. Kita market terbesar ya. 50% market di Southeast Asia, perusahaan-perusahaan tadi itu which is Indonesia. Dan kita bukan lagi sebagai penonton utama itu. Dan kemudian kita juga the fastest digital growth ya. Kita adaptasi digitalnya juga sangat cepat gitu ya teman-teman. Dan yang kemudian kita menjadi negara dengan fundamental yang kuat ya. Kita recovery ya. Waktu itu kita 2020 dihantam namanya COVID ya. Itu kan pandemi dunia. Nah, kita menjadi negara yang cepat untuk melakukan recovery ekonomi. Itu. Waktu itu di kuartal 2021 kuartal 2 ekonomi kita udah naik 7% ya, kemudian dilanjutkan ke 3%, 5% secara konsisten sampai sekarang. Nah, itu menjadi kekuatan ya teman-teman. Jadi yang di sini yang mau aku highlight adalah kita harusnya sangat positif ya, sangat optimis bahwa Indonesia ke depan ini secara ekonomi ini akan menjadi peluang yang sangat bagus, khususnya di teman-teman entrepreneurs, gitu ya. Kita tadi sudah lihat bahwa nggak cuma di ini ya, tidak cuma di sektor tech saja, tadi juga ada kopi, ada juga pengiriman gitu ya, ekspedisi, itu yang melesat ya teman-teman dari Indonesia, gitu. Kita fundamental sangat kuat ekonomi Indonesia. Kemarin kita di 2022 kuartal 4 GDP kita 19.000 triliun, 19 kuadriliun kalau kayak itu, karena kita kebantu sama ekspor batu bara waktu itu ya. Jadi GDP kita strong, ekonomi kita growth-nya sangat bagus. Nah, kemudian jangan lupa teman-teman 2022 kita jadi host G20, yang mana itu ini salah satu ininya poin-poinnya, kita dipercaya melakukan eksekusi di beberapa sektor gitu ya. Energy transisi, digital transformation, food security, and health agriculture. Ini yang saya highlight adalah negara-negara dunia ini sudah memiliki kepercayaan ya teman-teman kepada Indonesia. Karena itu penting banget. Karena kalau kita udah punya trust
entah di negara, entah di bisnis, itu akhirnya orang akan berinvestasi atau dana itu akan mengalir itu juga lebih banyak gitu ya. Karena kita udah dipercaya gitu. Sama ketika kita punya bisnis, bisnisnya sudah dipercaya banyak orang, orang pasti nggak akan pikir 2-3 kali untuk melakukan pembelian atau investasi di perusahaannya teman-teman gitu ya. Negara kita alhamdulillah G20 udah sukses walaupun banyak tendensi kemarin geopolitik ya ketika terjadi di 2022 ada China dengan Taiwan, ada Saudi Arabia dengan Iran gitu ya. Cuman kita bisa menghost acara segede ini ya ekonomi dengan baik. Gitu ya. Hanya trust dari negara-negara dunia pun ada di Indonesia. Oke. Oke, nah setelah digitalisasi trennya apa sih ke depan gitu ya teman-teman ya. Nah ke depan ini kita lihat ya sustainable atau climate change ini isu yang lumayan hot ya di dunia. Jadi ini mungkin trennya ke depan adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki sebuah konsep yang lingkungan gitu loh teman-teman. Ini akan menjadi next trend gitu ya. Kita udah lihat salah satu perusahaan yang sangat fenomenal yaitu perusahaan mobil bernama Tesla. Itu memiliki valuasi yang gede banget gitu ya. Karena mereka memiliki branding adalah untuk sustainability mobil listrik ya, untuk ramah lingkungan. Itu ya, itu sudah valuasinya udah mengalahkan beberapa industri mobil jika digabung gitu ya. Udah ngalahin. Jadi ke depan ini perusahaan-perusahaan yang memiliki visi dan misi untuk lingkungan itu bakal sangat seksi lah untuk pertumbuhannya dan dana akan bisa lari ke sana. Ini ya salah satu goalsnya waktu di G20 Indonesia berhasil mendapatkan pendanaan dunia senilai 311 triliun. Terus climate bonds itu pada tahun 2021 udah menyalurkan dana sekitar 500 miliar USD dan rencananya akan meningkat 10 kali lipat di 2025. Jadi mungkin teman-teman kalau sekarang running bisnis dan mungkin masih ideas mengusung konsep sustainable ini bakal sangat opportunity-nya gede banget gitu ya, karena the next trend adalah ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang masuk ke materi ya teman-teman, fundamental startup gitu ya, karena kita kan tadi ngomongin perusahaan rintisan lah gitu. UMKM pun juga perusahaan rintisan ya teman-teman ya. Jadi dari berbagai latar itu gimana sih fundamentalnya sebuah startup gitu ya. Oke. Nah, startup ini awalnya gimana sih gitu kan. Yang pertama adalah ini teman-teman. Mereka melihat the problems. Buatnya ini problem. Mereka melihat suatu masalah di satu industri. Jadi, oh, ini ada masalah nih gitu ya. Aku contohin di mungkin yang simple kopi gitu ya. Ini ada masalah di industri kopi nih. Kok kopi kok mahal-mahal ya gitu contoh. Oke. Kalau udah ketemu masalahnya terus gimana cara yang resolve ya? Oke. Cara yang resolve adalah kita membuat kopi yang affordable, maksudnya yang murah, cuman enak gitu ya. Gitu. Karena setelah itu jadi masalah ya. Gitu. Terus why kenapa harus diselesaikan gitu ya? Gitu. Karena contoh, karena kalau kita ngantor atau kalau kita lagi kerja itu kopi itu sangat butuh banget gitu ya. Cuman kok kenapa sih kok kopi-kopi ini mahal-mahal ya gitu. Ada yang murah tapi kok rasanya kok kurang gimana ya, kurang banyak taste-nya kok gini ya gitu. Akhirnya kan itu ada masalah. Oke, sekarang kita discuss, yuk kita selesaikan masalah ini. Kita memiliki visi untuk menghadirkan kopi yang enak dan yang murah gitu ya, yang sesuai kantong contoh pelajar gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita lihat dari masalahnya dulu dalam satu industri itu ya, itu macam-macam ya teman-teman ya. Industrinya di mana-mana. Kita lihat satu masalah, terus gimana cara kita untuk meresolve gitu ya. Kemudian kenapa sih itu kok penting kita selesaikan gitu ya? Karena ada beberapa nih mungkin kelihatan masalah tapi bisa diselesaikan tapi momentumnya kurang pas nih gitu kan. Jadi why-nya nggak kuat gitu ya. Nah, kalau why-nya kuat, ini sudah saatnya kita create visi dan misinya. Kita punya visi nih untuk ini gitu ya.
Tuh. Jadi look the problems. Kita lihat dari masalahnya dulu gitu ya. Look problem terus kita selesaikan. Oke. And then setelah kita sudah tahu masalahnya, kita tahu problemnya yang mau kita selesaikan. Yang kedua ini aku ambil dari bukunya Eric Rice, The Lean Startup, adalah build the product. Jadi kita mulai nih rancang nih produknya. Oh iya, kita mau menyelesaikan di satu segmen nih, kopi tadi ya contohnya. Kita menyelesaikan kopi. Yuk kita buat produknya gitu ya. Nah, ketika build product, yang build produknya sudah jalan, yang kedua adalah teman-teman harus riset gitu. Riset. Nah, search solution gitu loh. Riset bisa lihat dari mungkin tempat lain ya, bisa dari kota lain, ada nggak sih yang sudah running gitu ya, atau dari negara lain. Tapi coba untuk teman-teman ATM, maksudnya ATM dulu lah gitu. ATM dulu adalah amati tiru modifikasi ya teman-teman ya, bukan ATP. Kalau ATP tahu nggak teman? Amati tiru plug. Ya. Jangan ATP ya teman-teman, jangan amati tiru plug gitu ya. Tapi teman-teman amati tiru dan lakukan modifikasi. Modifikasi sesuai apa? Sesuai dengan kebiasaannya di satu lingkungannya teman-teman. Gitu ya. Jadi kita lihat dari grafiknya ini, jadi dari idea, terus build ya, kita build, kemudian kita measure. Di sini kan ada measure atau di adjusting. Nah, jadi ketika teman-teman sudah dapat nih referensi ya, oh ternyata di Korea contoh kan, ini udah ada nih yang model kayak kita nih, gitu. Yuk kita samain dengan behavior-nya sini, dengan habitnya di tempat kita gitu kan. Nah, akhirnya kan ada adjusting ya. Terus kemudian kita coba untuk deliver ke tempatnya kita. Nah, itu kan nanti kan dapat masukan tuh. Oh, ini ternyata masih kemahalan, Mas. Ini masih kayak gini, Mas, rasanya gitu kan. Nah, kita kan harus learn cepat ya. Nah, jadi harus belajar dengan cepat. Karena teman-teman, the power of startup itu ada agile dan faster. Jadi powernya startup atau perusahaan rintisannya teman-teman ya, yang dimulai mungkin dari 3 atau 4 orang ya gitu ya teman-teman ya. Itu adalah kecepatan untuk beradaptasi. Kita bisa compare tuh perusahaan yang besar yang udah mungkin sudah mature ya, udah perusahaan besar itu kan memiliki birokrasi dan hierarki. Jadi ketika lihat masalah untuk melakukan adjusting itu mungkin butuh waktu yang cukup lama karena dari kita lihat masalah dari ini harus kita lempar ke bagian ini dulu, terus di ACC dulu, di macam-macam ya gitu. Jadi prosesnya lama. Jadi ini di sinilah powernya startup yaitu agility untuk lihat peluang yang udah relevan gitu. Mungkin aku compare di bidang saya ya di media gitu kan, kita lihat the problems dan kita bisa agile dengan cepat sesuai dengan kebutuhan gitu. Contoh kita compare tuh media online dengan radio contoh gitu ya. Mungkin untuk agile kan karena sudah perusahaan mature untuk melakukan inovasi kan butuh waktu ya gitu. Mungkin kalau startup ini bisa langsung cepat untuk berbelok gitu ya teman-teman ya, untuk melakukan adjusting dengan cepat. Karena ya itu belum ada hierarki dan belum ada birokrasi di dalamnya. Seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua setelah kita nemu idea produk ini bisnis model canvas ya teman-teman. Bikin bisnis modelnya gitu. Teman tulis di ya kertas ya, bisa tulis lewat template ini ya, template bisnis model canvas. Jadi kayak teman-teman value proposition-nya di mana, customer relationship-nya siapa, segmennya itu apa, entah anak muda, entah Gen Z, atau millennials, atau lebih dewasa gitu ya. Terus channel distribusinya dari mana gitu ya. Entah channelnya nanti mau dari YouTube, atau dari apa gitu ya. Terus partnernya siapa, key partnersnya yang mau diajak kerjasama gitu ya teman-teman yang spesifik. Terus di sosesnya apa. Kemudian cost structure-nya ini gimana? Maksudnya teman-teman contoh running perusahaan kopi. Oh berarti saya yang harus dibutuhkan adalah biaya produksi kopinya, biaya SDM-nya, biaya baristanya. Terus revenue dari mana? Oh dari margin ketika saya membuat kopi gitu ya teman-teman ya. Jadi harus dipikirin bisnis modelnya juga. Tuh. Oke. Nah, next. Kemudian teman-teman juga harus beda. Ini market size-nya ini
seberapa ya. Di sini ada TAM, SAM, SOM, sama mungkin bawahnya ada EVG ya. Jadi kayak TAM-nya ini adalah total dari semua marketnya gitu ya. Contoh market penyuka kopi di seluruh Indonesia yang spesifik ya, itu ada 60 juta gitu ya. Terus yang serviceable sesuai segmennya, contoh mau mengincar millennials itu sekitar 4 juta. Terus yang bisa di-serve, contoh di kotanya teman-teman Lamongan gitu ya. Oh, ternyata di sini anak muda pelajarnya itu ada 2 juta atau ada berapa ratus ribu gitu ya. Nah, terus kemudian yang paling bawah sendiri, ini dengan resources yang ada ya, dengan teman-teman punya tim atau punya orang untuk operasi, itu berapa sih yang bisa dihandle teman-teman gitu. Berapa orang, contoh dalam sehari dengan resource segini, dengan tim segini, saya bisa menghandle 100 klien tiap hari atau 50 orang tiap hari. Jadi mulai di breakdown gitu ya. Karena ini nanti adalah untuk scalability-nya gitu. Teman-teman, oh ini bisnisnya potensial nih kalau segini. Ini kalau dari sudut pandang nanti mau scale up gitu ya, lihat marketnya juga. Tuh. Nah, setelah itu apa sih? Setelah kita udah bikin bisnis model, market size-nya jelas, idenya ada, produknya ada. Yang kedua ada launch produk dan make MVP. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Dias juga ya, MVP dan MVS gitu ya. Minimal viable product sama minimal viable segment. Jadi kita harus cari nih MVP-nya kita itu di mana. Seperti tadi di kopi, kita industri kopi kita ini yang paling disuka dari kopi kita ini apanya sih? Apakah kopi susu ataukah kopi americano, robusta segala macam. Kita harus create MVP-nya. Mana ini yang kira-kira ini yang paling dicari gitu loh. Yang paling banyak orang mau spending uangnya untuk beli produknya kita, menikmati produknya kita. Nah, ketika launch itu tadi sudah mungkin sebelumnya juga ada materi ya tentang marketing communication, branding ya. Nah, setelah kita launch itu kita harus mulai mengkonsepkan marketingnya gimana, brandingnya gimana, salesnya gimana, bisnis developmentnya gimana. Jadi nanti ketika ini udah sampai satu titik, satu milestone tertentu kita itu mau skillnya itu bagaimana. Nanti timnya itu bagaimana? Tim apa sih yang kita butuhkan nanti ketika kita setelah masuk di satu fase gitu ya, satu achievement gitu ya. Dan OKR ini objective key result-nya. Kita harus memiliki target gitu teman-teman. Tadi juga disampaikan Pak Andin, targetnya kita itu gimana ketika sampai ini kita harus bisa bisa imajinasikan ya teman-teman, visioner ya. Contoh ketika sampai titik ini aku harus ini jadi ada opsi gitu, dan ini yang harus kita lakukan. Kita mau contoh ekspansi lah dari toko A kita ke wilayah ini, kita ke wilayah ini, jadi udah punya konsep jangka panjang gitu ya teman-teman ya. Tuh. Oke. Nah, kemudian ini tadi mungkin aku lebih detailkan di sini. Tadi punya bisnis roadmap gitu ya. Oh, kita punya target nih. Contoh di bulan ini 3 bulan awal kita ideation bisnis gitu ya. Kemudian kita next tahun ke depan itu kita mau ekspansi ke 5 titik gitu ya. Terus 2 tahun ke depan kita mau ekspansi keluar kota atau keluar pulau gitu ya. Jadi kita sudah punya planning nih dan punya target gitu ya. Jadi target ini buat apa? Buat motivate kita gitu untuk selalu grow ya, selalu scalable. Terus sampai akhirnya kita di titik ini juga biasanya untuk kita pitching untuk mungkin mencari dana atau mencari project gitu ya. Jadi kita sebagai business owner atau founder itu tahu nih goalsnya bisnis kita ini mau kemana sih, end game-nya mau kemana gitu. Oke, ini mungkin rangkumannya startup itu apa sih teman-teman? Yang pertama startup itu bisnis ya teman-teman ya. Jadi back to basic, jadi startup ini adalah sebuah bisnis. Jadi ya kita balik core ke bisnis. Jadi bisnis ini kan kita mencari revenue, mencari keuntungan. Jadi bukan hanya karena banyak paradigma startup ini bakal duit aja gitu.
Jadi kayak, oh ini buat keren-kerenan lah, ini buat ya kita bakal duit lah gitu, supaya cari customer semua gitu kan. Tapi end of the day, startup itu ada bisnis gitu loh. Jadi kita harus mikirin nih teman-teman, sumber revenue-nya dari startup kita itu dari mana gitu kan. Tadi kan juga udah kita bicara bisnis model ya. Bisnis model revenue stream itu dari mana sih? Harapannya juga clear gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai kita running the business, kita nggak tahu nih monetize-nya gimana. Kita udah running, gimana ya cara monetize-nya ya? Gitu. Karena ujung-ujungnya startup itu ada bisnis. Yang kedua, startup itu adalah menyelesaikan masalah ya. Ya sama ya, seperti mungkin nggak hanya startup, mungkin usahanya teman-teman sekarang itu kan solve the problem ya, menyelesaikan masalah. Contoh tadi ada teman-teman yang jualan seblak gitu ya. Mungkin menyelesaikan masalah adalah kita ingin memberikan hidangan yang lain ya. Mungkin karena di sini contoh di Lamongan signature-nya kan soto gitu ya. Kita ingin nih mengangkat seblak gitu ya, karena itu kan based on dari sebuah case ya, itu contoh gitu ya. Tuh. Kemudian teknologi itu hanyalah tools teman-teman di startup. Jadi yang terpenting adalah visinya. Jadi mungkin banyak yang berpikiran bahwa oh startup ini aplikasi ya gitu, aplikasi ya gitu, harus teknologi yang super canggih ya, enggak sih sebenarnya teman-teman. Jadi mereka resolve the problem sama kayak tadi aku di slide awal ada salah satu unicorn ya, kopi kenangan gitu kan. Ya mereka kan jasa kopi ya, tapi mereka kan punya visi gimana menghadirkan kopi yang enak gitu ya, tapi dengan harga yang terjangkau. Itu kan visinya. Jadi yang penting adalah visinya teman-teman. Kita nyelesain sebuah masalah di dalam satu mungkin negara atau di dalam satu ekosistem kita lah, di satu industri gitu ya. Yang selanjutnya adalah high growth. Makanya startup ini terkenal dengan peningkatan atau growth ya dari sisi customer atau dari sisi revenue ini yang signifikan gitu ya. Jadi biasanya kalau udah running 1 bulan atau 6 bulan itu multiple-nya growth-nya bisa sampai 3 kali lipat, 3 digit gitu ya, maksudnya berapa ratus% gitu ya. Itu sih salah satu signature-nya, karena mungkin dibantu oleh beberapa teknologi, mungkin salah satunya sosmed itu juga teknologi teman-teman. Jadi dibantu pemasarannya menggunakan digital marketing, pemasarannya dilakukan dengan sosmed, pemasaran dilakukan dengan KOL gitu ya, dengan influencer TikTok, itu kan juga salah satu adaptasi teknologi untuk memasarkan gitu. Jadi meningkatannya signifikan gitu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi dan yang terakhir adalah kreatif gitu ya. Jadi mereka masalah dengan ide-ide yang kreatif. Nah, challenge-nya apa sih teman-teman? Untuk mungkin perusahaan rintisan ya, atau yang sekarang mungkin kita dan teman-teman jalan di Entrepreneurs. Yang pertama adalah spiritnya teman-teman adalah resolve the problem, menyelesaikan masalah. Sama ya kayak kita lihat dari perusahaan-perusahaan Dekakon tadi dan perusahaan-perusahaan sekarang yang udah established sekarang, mereka kan menyelesaikan sebuah masalah gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai bahwa perusahaan kita itu apa ya, startup kita atau perusahaan kita itu malah bukan menyelesaikan masalah, malah menambah satu permasalahan gitu loh dalam sebuah journey gitu loh. Biasanya kan dari satu journey kita kan kalau solusikan itu memangkas supaya lebih efisien gitu. Ini malah nambahin SOP-nya gitu kan teman-teman. Jadi nggak nyelesain masalah gitu ya. Gitu. Terus yang kedua adalah agilitas gitu ya teman-teman ya. Teman-teman harus bisa tadi ketika teman-teman running the product, terus kan teman-teman dapat feedback, itu gimana teman-teman harus cepat melakukan adaptasi, agility, untuk melakukan sebuah perubahan di ini ya, unit bisnisnya, gitu, di produknya, gitu kan, karena udah dapat masukan. Terus yang ketiga adalah customer data driven, karena asumsi will kill you. Jadi gini teman-teman, jadi ketika teman-teman dapat feedback secara data, dan mungkin teman-teman kan kalau idea sama dari asumsi ya teman-teman ya, dari sebuah asumsi ternyata datanya beda nih. Loh, kok ternyata aku waktu itu dulu mikir produknya gini, kok sekarang outputnya gini gitu. Nah itu teman-teman harus agility buat pindah gitu ya. Karena kalau kita ini ya selanjutnya kita terlalu cinta dengan produk kita, itu
malah bahaya teman-teman. Jadi contoh teman-teman punya tadi ya, punya sebuah inovasi di kopi susu, di kopi yang ini menurut teman-teman ini udah produknya the best banget teman-teman bikin. Ternyata market itu sih nggak terlalu engage gitu loh. Ternyata mereka lebih suka kopi susu gitu ya. Ya kalau datanya itu adalah yang paling banyak adalah kopi susu ya mau nggak mau gitu tuh. Makanya teman-teman jangan jangan sampai idenya itu malah market yang disalahin gitu ya. Karena kalau market itu kan ya udah dia kan udah kita resolve the masalah dari market gitu kan. Kalau kita malah marketnya bilang B, ternyata kita masih ngeyel sama A. Nah, itu yang biasanya terjadi di startup. Ngerasa idenya paling oke, sampai lupa nih. Karena dia terlalu cinta bahwa produknya itu udah yang paling the best lah. Tapi kadang ketika kita turun di market atau kisah kasih di market, kadang bicaranya lain gitu kan. Dan itu memang harus kita terima. Dan itu ya, yang poin selanjutnya adalah pivot cepat, faster ya. Jika itu nggak berhasil gitu ya. Karena itu tadi, kalau kita nggak pivot dengan cepat, peluang ini bisa diambil oleh kompetitor gitu loh. Kalau udah ketahuan, kompetitor momentum itu datang cuma sekali ya teman-teman ya. Jangan sampai momentum yang udah kita tahu nih, kita karena nggak cepat buat agility, kita udah keselip sama kompetitor. Dan ya udah, kalau udah momentumnya hilang itu susah banget buat dicari ya. Gitu teman-teman. Jadi pivot dengan cepat. Terus kemudian adalah concern untuk visi ya. Ya tadi visinya ya teman-teman. Untuk teman-teman tetap kuat di dalam visinya. Oh, visinya kita adalah menghadirkan kopi dengan harga yang affordable dan juga enak gitu. Itu visinya itu aja teman-teman. Itu ya. Jadi kuatin di visinya teman-teman. Terus yang selanjutnya saya tetap belajar ya teman-teman. Karena tadi mendapatkan banyak insight, keep learning ya untuk melakukan improvement. Nah, itu sih salah. Dan yang terakhir ada salah satu caranya adalah funding atau mencari permodalan ya teman-teman. Itu teman-teman bisa bisa melakukan di banyak hal ya. Atau mau tetap bootstrapping atau dengan modal sendiri ya bisa. Tapi kalau teman-teman ingin scalable lebih cepat, itu bisa melakukan funding. Gitu ya. Kalau di sarapan sering ya istilah dengan funding. Teman-teman. Nah, ini aku mungkin masuk sedikit ke funding ya. Karena kalau kita mau startup ini runway ya. Jadi kan ada fundingnya. Gitu, ini aku kasih inilah bocoran tentang laporannya Bingkai Karya gitu kan. Jadi teman-teman yang harus juga diperhatikan sebagai entrepreneur harus melek terhadap akuntansi ya. Minimal tahu lah pencatatan akuntansi supaya data keuangannya bisa di tracking dan bisa direkap. Gitu. Karena ini nanti penting banget kalau teman-teman contoh mau mencari investor atau funding. Nah, dilihat kan adalah ininya ya teman-teman ya, ringkasan. Contoh ini udah langsung inilah aku rekap udah jadi rasio. Mungkin teman-teman kalau ada yang sekarang di bursa saham gitu kan melihat perusahaan kan cuma dari rasio ya. Perusahaannya sehat apa enggak, ini revenue-nya gimana, apakah ini perusahaan yang gimana, itu kan dari rasio. Itu. Dan kemudian dalam sebuah funding kita juga harus tahu goals-nya. Kita funding itu tujuan buat apa. Jadi ini kan juga aku cantumnya sedikit. Jadi kita raise fund ini tujuannya adalah untuk capex-nya sekian persen untuk pembelian alat segala macam dan opex segala macam gitu ya teman-teman. Operasional kita mau rekrut karyawan segala macam. Jadi kita tahu. Jadi kita raise fund itu bukan untuk founder atau si levelnya sendiri gitu loh, tapi untuk perusahaannya grow ya teman-teman ya gitu. Dan ini prosesnya ya. Jadi ketika funding itu bukan ketika kita presentasi orang yang senang dapat duit gitu ya, bukan ya teman-teman ya. Jadi journey-nya itu ada kita siapin dulu materinya, kita siapin purpose ya. Kayak ini tadi kita mau lakukan funding itu tujuan buat apa? Scalability atau ekspansi. Terus find the investornya yang tepat. Kemudian ada due diligence ya, penandatanganan banyak-banyak kita dicek secara teknikal, finansial, legalnya gimana itu ya. Ketika udah deal dengan investor kita jadi money. Ini kalau sedikit aja mungkin teman-teman untuk running startup ya. Jadi ada pre-seed, ada seed, ada series A, series B, series C. Ini jadi kan runway terus ya seriesnya. Ini salah satu yang saya ambil dari Bingkai Karya. Ini bisa dilihat di Crunchbase ya teman-teman ya. Jadi kita udah tercatat ya di database-nya startup di dunia gitu ya. Ini mungkin bisa dilihat. Jadi di sini udah open ya. Kita pendanaan berapa, kita series apa, pre-seed, kita di industri mana, kantornya di mana, terus ya tentang info tentang perusahaannya lah teman-teman. Gitu. Ya sementara sih kalau di Jatim yang industri media sih, kalau aku cek-cek ya itu even
sementara yang model startup gini sih cuma kita. Tapi kalau di Jakarta ada banyak kan narasi, ada G-Expo segala macam yang menggunakan konsep runway startup ini ya teman-teman. Oke, mungkin sementara itu aja sih teman-teman yang bisa aku sharingkan. Kira-kira ada pertanyaan atau gimana? Silakan teman-teman kalau ingin bertanya. Oke, karena ini materinya sudah sangat menarik, sampai-sampai banyak yang ingin bertanya ini, Pak. Aduh, ayo kita ngambil dulu nih. Kita ngambil dari komentar dulu, dari Hotskolindo. Hotskolindo Energy, Andilala Pratama. Oke. Bacakan ya. Pertanyaan makro, UMKM merupakan salah satu faktor yang mampu membangkitkan Indonesia dari krisis moneter tahun 1998. Pada 2023 diprediksi bahwa Indonesia akan mengalami resesi dan UMKM lah yang menjadi salah satu solusi utama. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara menjadikan pelaku UMKM yang bisa bersaing di kelas lokal, nasional maupun internasional. Dari segi kegagalan bisnis atau usaha, apa saja yang kesalahan umum yang sering dilakukan oleh pelaku UMKM yang sering tidak disadari? Oke. Ya, izin menjawab ya. Ya, jadi tadi pertanyaannya adalah ya mungkin aku konfirmasi juga ya bahwa ya benar kalau kita itu waktu itu krisis ya. Kalau 98 itu hampir semua kena ya Krismon. Waktu krisis keuangan 2008 ya teman-teman ya. Kita nggak terlalu ke impact karena ya UMKM tadi ya. Kita backbone-nya adalah usaha UMKM, usaha menengah, kecil dan mikro gitu ya. Gitu. Karena kenapa kok kita selamat dari itu gitu ya, krisis finansial ya, karena kita spending atau C-nya, customer spending-nya itu masih bagus ya, gitu. Terus kemudian UMKM tadi gimana caranya untuk menjadi lead market ya, mungkin menjadi perusahaan yang scalable ya atau bisa mendunia gitu ya teman-teman ya. Yang pertama sih berawal dari visi si foundersnya atau ownernya ya, yang harapannya tetap mindset growing ya, atau terus ingin belajar dan terus ingin explore gitu loh. Jadi tidak puas gitu loh. Apa rasa spiritnya untuk tidak puas di satu contoh udah mendominasi di satu market gitu ya. Tapi gimana caranya kita mendominasi market selanjutnya? Oh, mungkin kalau UMKM kan adalah cari gimana kita bisa berekspansi gitu ya. Contoh dari produk yang kita produksi di rumah gitu ya. Gimana sih ini supaya kita bisa ekspor gitu ya ke luar negeri. Ya itu kan dari mindset founder sendiri harus tetap keep learning ya. Cari gimana caranya untuk kita bisa mendapatkan akses gitu ya. Nah, itu kalau udah dapat akses ya kita sering ini ya, sering cari dan tadi terus kita keep up gitu ya, pasti akan ada jalannya. Dan itu jangan lupa juga diimbangi dengan produk yang harus benar-benar berkualitas gitu ya. Contoh dari segi branding, segi packaging gitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus sering juga lihat di perbandingannya di luar negeri, contoh gitu ya, atau di nasional. Gimana sih caranya perusahaan-perusahaan yang contoh di usaha makanan gitu ya, package makanannya itu kayak gimana sih? Nah itu kan kita juga harus belajar ya. Jadi ketika kita produknya itu good gitu ya, secara mungkin packaging, secara rasa, nah kita ketika dapat akses untuk melakukan ekspor gitu ya, ketika kita udah mencari, ya udah peluang itu juga akan terbuka gitu ya. Dan mungkin di sana ternyata ada customer-nya gitu kan. Nah, itu tadi. Dan ketika mungkin kita ekspansi ya, nggak harus di luar negeri, mungkin di luar kota gitu ya. Nah, itu biasanya ada adjustable juga gitu. Apakah produknya kita yang kita tawarin ya, contoh kita tawarin di market Lamongan kena gitu ya. Karena belum tentu kita lempar market contoh di Gresik gitu ya. Itu belum tentu juga itu walaupun itu sudah kita planning ya, itu akan sama diterimanya gitu kan. Karena mungkin di sana
beda behavior, beda kebiasaan gitu ya. Oh ternyata di sana kebiasaannya beda. Nah itu harus agility sama yang tadi, harus cepat untuk melakukan perubahan di produknya gitu ya. Oh ternyata kalau di marketnya Gresik ini sukanya yang ini nih gitu. Udah kita adjusting lah di situ. Sama ya teman-teman kalau lihat, mungkin simpel aku kasih contoh Indomie gitu. Mungkin teman-teman pernah ya nyoba kenapa di Indominya yang di Jawa gitu ya, itu kok beda sama resep yang Indominya ada di Kalimantan gitu contoh. Kenapa di sini bumbunya kok eh, apa apa ya? Aku lupa. Pokoknya ada bumbunya itu yang di sini itu ada, di Kalimantan itu nggak ada gitu. Ada yang pernah tahu nggak? Yang ada kepala goreng mungkin ya. Thank you. Nah itu kan di mana mereka melakukan adjusting ya terhadap sebuah produknya, karena mereka melakukan riset and development, yaitu tadi mereka ngelempar ke market dan itu belum belum tentu ternyata di sana kebiasaannya beda gitu kan. Oh ternyata di Bandung itu contoh tadi ya, contoh seblak gitu ya, identiknya kan pedes gitu ya. Ah, pedas gitu ya. Contoh, oh ternyata di Bandung kok nggak kena ya. Ternyata terus dipelajarin, oh ternyata suka yang manis ya. Nah itu kan resepnya kan harus dirubah ya teman-teman ya. Jadi em, itu tadi yang dari mindset foundernya sendiri harus diterapin terus. Keep learning, selalu agility, selalu lihat bahwa setiap market itu pasti beda ya ininya ya. Dan ketika market itu mengadjust gitu ya, oh produkmu nggak kena, itu harus siap buat melakukan perubahan di produknya. Kadang kan itu tadi ya, ada yang idealis gitu teman-teman. Kayak, nggak kena nih, berarti emang marketnya nih yang nggak ke edukasi nih atau gimana. Tapi kan kalau gitu kan kita nyalain market ya. Nah, kalau kita nyalain market kan ya nggak bisa gitu loh. Ya, kita mau selling kan kita udah mau dengan market gitu. Jadi terus ya teman-teman. Jadi trying, error, gagal gitu ya. Kita anggap itu gagal. Coba lagi gitu ya. Pasti nanti akan ada jalannya, ada solusinya gitu ya teman-teman. Nah, itu tadi sih yang mungkin harapnya bisa menjawab ya. Jadi pertama dari mindset the foundernya yang terus grow untuk learning gitu aja sih. Oke, bagaimana Mas Andi Lala? Apakah sudah cukup? Ya, cukup. Terima kasih untuk Mas Rial atas jawabannya. Terima kasih, Mas. Sama, Mas. Oke, kita ganti ke pertanyaan selanjutnya nih. Sepertinya udah gak sabaran nih orang-orang. Oke, kita ngambil dari Sandangan Haki. Halo, Kak. Halo. Oke, halo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Haki Puspanigari. Saya merupakan founder dari Research Sandangan. Di sini kami bergerak di fashion, terutama di bagian kaos. Nah, di sini tuh saya mau bertanya, kan setelah bisnis sudah berjalan, itu kan kita harus mengimprove atau menciptakan sebuah inovasi-inovasi baru terhadap customer agar dia tuh memiliki sebuah ketertarikan terkait produk yang kita jual. Nah, sebelum kita membuat sebuah inovasi baru itu kita harus menganalisis terlebih dahulu kan, menganalisis atau memetakan target pasarnya kita agar sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Di sini yang saya tanyakan itu bagaimana cara yang paling efektif untuk kita mengenalkan produk kita kepada market. Nah, sedangkan dapat kita ketahui Indonesia sendiri itu masih jauh di target pemasaran online. Tetapi Indonesia dia tuh memiliki ranking yang atas, tapi di bagian untuk membeli jual beli online, tapi dia ketinggalan yang di bagian marketplace secara online. Itu bagaimana, Kak? Oke. Itu tadi berarti bagaimana cara memasarkan dan bagaimana improve ya di produknya gitu ya. Iya, cara yang paling efektif. Oke, cara yang paling efektif untuk memarketingkan gitu ya, dari segi produknya. Jadi kalau yang tadi, kalau dari yang kita lihat sebelumnya, kita harus lihat market kita itu siapa gitu kan, dan dia itu adanya di mana gitu ya. Contoh tadi ada kayak kita ngincar millennials nih gitu kan. Habitnya mereka itu kalau beli itu
kayak contoh tadi baju gitu ya. Itu di mana sih? Di online shop kah? Di offline kah? Di pasar kah? Gitu kan. Kita dari situ kan bisa tahu nih. Tapi kita coba testing dulu ya. Kita lihat dari habitnya dulu. Oh, ternyata kalau anak-anak muda nih atau milenials nih biasanya kalau beli ini sering di online shop nih gitu. Kenapa? Karena banyak promo gitu contoh kan gitu. Jadi mereka lebih suka beli di uh, online gitu ya. Atau kalau segmennya ini mungkin lebih mature gitu ya. Oh, ternyata kalau yang udah lebih lebih bawa-bawa ibu-ibu lebih sukanya belanja secara dia nyentuh fisiknya dulu gitu ya. Which is harus jualan contoh di pasar atau bazar gitu ya. Oh gitu. Ya itu tergantung segmen karena contoh kalau di online mereka belum bisa adapting online online shop gitu ya, belum belum teredukasi gitu ya. Jadi kita harus lihat target market kita di mana nih tempatnya untuk melakukan closing gitu loh. Kita itu bisa bisa melakukan closing penjualan itu di apa gitu loh. Kalau kita testing gitu ya. Oh ternyata kalau anak muda ini lebih suka check out-nya ini lewat uh, online nih daripada offline gitu kan. Nah, jadi kan udah tahu nih, oh berarti yang kita fokusin adalah di online-nya. Nah, di online-nya ini nanti mungkin bisa lebih dilakukan riset dan development ya. Contoh ke marketingnya, contoh lebih dikenalin secara online gitu karena kan kebanyakan uh, closingnya di online. Tapi kalau di offline gitu, oh kebanyakan kita di offline ya. Ya udah tinggal di offline ini nanti uh, kita uh, konsep ini gitu. Entah menggunakan uh, tenan yang lebih besar atau mencari titik-titik yang emang ini trafficnya itu banyak ya secara offline gitu ya atau memiliki pasar yang emang trafficnya itu gede banget gitu di offline. Jadi kita lihat dari behavior customernya kita itu closing di mana gitu. Jadi kalau masalah channel ya gitu channel jadi bisa cek di situ. Kemudian kalau masalah ada problem ya gimana kita sih inovasi dari produknya kita. Mungkin aku sampelin kayak kita ambil dari yang udah kita run dan itu jadi masalah gitu. Contoh aku contohin lewat aplikasi Gojek gitu ya. Gojek dulu kan running itu adalah ojek online, ride hailing ya. Mereka udah jalan nih produknya jalan. Nah, ketika jalan di situ ada masalah gitu kan. Ternyata ketika melakukan pembayaran drivernya itu nggak punya uang kembalian gitu ya. Akhirnya mereka apa yang diimprove adalah improve ke finansial gitu ya. Dia membuat namanya GoPay. Nah gitu ya. Setelah ada GoPay selesai masalahnya ya. Tapi apakah di situ ada masalah lagi? Pasti ada gitu ya. Ketika kita sering cari ya itu, oh telah ada GoPay ini sudah selesai nih bisa transaksinya lewat lewat digital. Ternyata kayak aduh aku pingin driving tapi nggak punya uang nih gitu contoh makanya adanya pay later gitu ya jadi bisa ngutang dulu ya udah utang aja kita dulu nanti bayarnya terakhir. Nah itu kan sebenarnya improvement yang datang dari yes produknya kita sendiri gitu loh dan kita mulai mungkin bisa improve dari hal-hal yang similar ya yang satu satu jalur sama produknya kita gitu loh nggak yang harus oh kita habis bikin ojek online ya udah kita bikin restoran gitu atau kita bikin yang itu jauh banget gitu ya. Ya sebenarnya dari kalau kita analisa ya dari produknya kita ini masalahnya apa sih? Contoh kayak baju. Oh ternyata uh, kita udah jual baju merah contoh ya. Oh ternyata kok banyak ya yang request baju warna biru ya gitu. Udah kita ciptain produk improvement dengan baju warna biru terus ada yang tanya, Mbak gak ada size yang untuk anak-anak lah itu kan the problem gitu ya. Dan itu kuantitinya banyak. Udah kita ciptain produk untuk size-nya yang anak-anak gitu ya. Itu terus ternyata ada lagi Mbak ya nggak ukuran XXXL yang gede banget gitu kan. Nah itu kan sebuah improvement dari satu produknya kita sendiri ya, maksudnya yang ada di tempatnya kita gitu loh. Itu sih mungkin iya kalau menjawab terkait improvement ya. Kita tadi yang dekat-dekat dulu aja gitu. Sebelum kita agak Oh ya, sebelumnya hmm, mau tanya lagi. Kan gimana? kebanyakan permasalahan di UMKM di masalah kuliner itu kan biasanya dia itu harganya tetap, tetapi biasanya kalau harga bahan bakunya itu lagi mahal, dia tuh mengurangi proporsi yang sudah ditentukan tadi. Nah, yang paling penting itu kita tetap dengan proporsi yang sudah ditentukan, tetapi harga kita naikkan atau proporsinya kita kurangin, tetapi harganya tetap. Itu yang lebih efektif yang mana? Nah,
Oke, kalau itu ya di bidang F&B ya. Ini kalau aku secara pandangan bisnis dan ekonomi ya, ya kita harus riset dulu, Mbak. Jadi kayak eh, mungkin yang paling simpel ada dengan kuesioner, atau mungkin kita langsung coba langsung gitu, langsung untuk praktek gitu. Contoh kuesioner, ketika harga lagi mahal, kita kita coba gitu loh. Kita tambahin lah price-nya gitu, harganya dari 2.000 jadi 2.500. Apakah pengunjung trafiknya ini tetap atau malah dia pindah ke yang lain gitu kan, contoh gitu. Oh, ternyata mereka pindah, berarti kan itu nggak works ya. Nah, terus kita kita coba porsinya yang kita kurangin gitu. Eh, Tanpa sadar gitu ya, Pak, ya. Kita kurangin lah. Apa yang kita jadi dengan customer kita? Apakah customer kita tetap eh, dalam hitungannya tetap atau malah jeblok gitu. Nah, ini kan bisa bisa diriset dari dua pilihan itu ya. Mana yang paling efisien gitu. Karena kalau pilihannya cuma dua itu, Mbak, ya udah kita cari malah yang paling efisien gitu. Karena kan ya nggak mungkin harga naik terus Mbak jualan dengan hal yang tetap ya, harga tetap, porsi tetap, tapi Mbak boncos gitu kan. Ya ya lama-lama bangkrut gitu kan gitu. Tapi harus ada ya emang adjustable gitu, agile itu dan itu harus dicek gitu. Ketika mungkin Mbak naikin price-nya, apakah customer ini pindah gitu atau tetap atau dikurangi porsinya ini apakah lebih efisien di mana gitu kan gitu. Itu sih, Mbak. Tapi kalau emang ini harga price-nya naik gitu ya, dan orang udah ke edukasi, itu contoh kayak kemarin yang paling global itu kayak bensin naik gitu ya, Eh, apa bensin naik gitu kan, semua pada naik kan ya, ya wajar aja gitu kayak orang naik. Oh ya ini naik mungkin karena ya memang ekonominya lagi lagi naik semua gitu kan gitu. Itu sih Mbak. Dari dua itu sih Mbak. Kalau saranku ya kita cari memang matriks yang benar-benar real gitu loh. Coba dua-duanya dulu, mana yang paling efisien dan paling ini. Soalnya kalau pilihan yang ketiga kan Mbak kan harus jualan tetap, harga tetap, ya rugi kan gitu Mbak ya. Atau nggak dapat kan ya lucu juga gitu kan. Jadi ya mau nggak mau kan harus adjustable gitu aja sih Mbak. Kalau dari aku ya. Oke, gimana Mbak Haki? Apa Oke, baik sudah Kak, terima jawab? kasih. Oke, Ya, terima kasih sama-sama. banyak atas jawaban yang bagus. Ya, terima kasih. Ya, Oke, thank you sama-sama Mbak Mbak ya. Haki. Oke, karena ini waktunya sudah nggak cukup, tapi masih banyak pertanyaan. Gimana kalau pertanyaannya akan ditulis di kolom chat aja ya? Oke, yang masih raise hand bisa tulis pertanyaannya di kolom chat aja ya. Oke. Nah, karena waktu sudah habis, bagaimana Mas Rizal Rosyadi memberikan closing statement-nya? Oke, closing statement ya. Iya. Seperti seperti yang tadi aku introduce di awal ya, tentang makroekonomi gitu ya. Kita lihat bahwa ini sekarang Indonesia punya trust ya, punya trust di hampir negara-negara besar, dan kemudian ekonomi kita lagi bagus. Jadi ini kesempatan banget buat teman-teman, ini peluang banget buat teman-teman untuk ya menyongsong Indonesia emas ya 2045, untuk berani mengambil jalur entrepreneurship gitu karena peluangnya sangat terbuka lebar. Dan tadi juga ada tren yang udah aku spill sedikit ya, karena kita lihat dari data juga itu yang mungkin bisa menjadi peluang teman-teman di entrepreneur gitu ya. Itu sama, uh, jangan takut untuk gagal ya gitu. Kalau teman-teman lihat di CV-ku tadi, saya punya produk namanya, pernah dengar ya, EduTech, cuman itu fail gitu ya, karena ya kalau dari makronya itu EduTech kan cuma seasoning ya, ternyata recovery ekonomi cepat, dan itu tetap aku tampilkan di CV karena uh, kegagalan itu berarti kita kan menunjukkan bahwa kita pernah gagal, kita pernah salah, tapi kita terus tetap ingin belajar gitu. Dan kalau di luar ya, ketika orang gagalnya banyak nih, orang itu malah lebih trust karena uh, seseorang ini udah belajar banyak gitu ya. Dan itu sih teman-teman, jangan jangan pernah takut untuk gagal gitu ya, karena gagal itu bagus. Jadi teman-teman learning something gitu ya. Terus lakukan improvement, karena sebuah inovasi itu lahir dari kegagalan ya teman-teman. Dan ini satu quotes yang aku suka juga, ini dari stand up comedian namanya Panji gitu ya. Eh, jadi lebih jadi beda itu lebih baik daripada menjadi lebih baik. Mungkin teman-teman bisa memahami. Jadi lebih beda sedikit itu lebih baik daripada mencoba untuk lebih baik.
Jadi teman-teman harapannya bisa cari nih untuk di sektornya teman-teman apa sih yang different dari teman-teman. Kenapa sih ini tuh harus bidangnya teman-teman ini kok harus kesini. Jadi cari sebuah perbedaan. Sama kayak kita di media, kita memiliki segmen yang different. Itu kan dari media lain, dan itu menjadi trigger kita untuk ya udah kita coba dengan ini, dengan hal yang berbeda. Karena itu menurut kita untuk kita menyongsong yang lebih baik gitu ya teman-teman ya. Itu aja sih, semangat ya teman-teman dari Macpreneur untuk to be entrepreneur gitulah, menjadi entrepreneur yang terbaik lah teman-teman. Dan itu tadi menambah lapangan pekerjaan di Lamongan gitu contohnya teman-teman. Oke, terima kasih Mas Rizal Rosyadi.